Di tepian Laut Tangerang, angin berhembus membawa kisah yang kini menjadi perbincangan hangat. Sebuah pagar menjulang di sepanjang pesisir, menghalangi pandangan, membatasi gerak, dan memicu polemik. Masyarakat yang dulu bebas menikmati desiran ombak kini merasa terasing di tanah mereka sendiri. Mereka bertanya-tanya, apakah pagar ini benar-benar demi perlindungan lingkungan, ataukah ada kepentingan lain yang bersembunyi di baliknya? Pertanyaan itu menggema di warung kopi, di sudut-sudut kampung, hingga ke ruang-ruang rapat para pejabat. Proyek ini diklaim sebagai bagian dari upaya menata kawasan pesisir, melindungi lingkungan dari abrasi, dan mengamankan lahan dari perambahan ilegal. Namun, narasi resmi itu tidak sepenuhnya diterima oleh warga. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kalau alasan lingkungan, kenapa harus setinggi ini? Kenapa menutup akses kami? Seru seorang nelayan yang kehilangan jalur melautnya. Mata mereka berbinar penuh kekecewaan, karena bagi mereka, laut bukan sekadar hamparan air, tetapi sumber penghidupan yang telah diwariskan turun-temurun. Di tengah perdebatan yang semakin memanas, muncul dugaan bahwa proyek pagar laut ini bukan semata urusan konservasi, melainkan syarat muatan politik. Beberapa pihak menduga ada kepentingan segelintir elit yang ingin mengamankan wilayah tersebut untuk proyek tertentu, mungkin untuk investasi properti atau kepentingan bisnis lainnya. Kami hanya ingin kejelasan, tapi yang kami dapat hanyalah kebijakan yang diputuskan tanpa mendengar suara kami, keluh seorang tokoh masyarakat. Ia menggambarkan betapa banyak keputusan diambil tanpa melibatkan mereka yang terdampak langsung. Sorotan publik terhadap proyek ini semakin tajam setelah sejumlah aktivis dan akademisi mengkritisi transparansi kebijakan pemerintah daerah. Mengapa proyek ini tidak melalui diskusi publik yang layak? Mengapa masyarakat baru mengetahui setelah pagar mulai dibangun? Di balik retorika tentang perlindungan lingkungan, terselip pertanyaan besar. Apakah kepentingan masyarakat benar-benar menjadi prioritas? Atau ini hanyalah manuver politik yang dibungkus dengan dalih konservasi? Setiap proyek pembangunan tentu memiliki dampak, tetapi yang membedakan adalah sejauh mana suara masyarakat dihargai. Dalam kasus ini, rakyat merasa seperti tamu di rumahnya sendiri. Mereka yang setiap hari berinteraksi dengan laut, kini dipaksa menerima kenyataan bahwa akses mereka terbatas. Ini bukan hanya soal pagar, ini soal rasa memiliki, kata seorang ibu yang sering membawa anak-anaknya bermain di bibir pantai. Suaranya bergetar, menggambarkan betapa kehilangan itu bukan hanya tentang fisik, tetapi juga emosional. Di balik pagar yang tegak berdiri, ada kehidupan yang perlahan terpinggirkan. Para nelayan harus mencari rute baru yang lebih jauh. Para pedagang kehilangan pelanggan karena wisata pantai tidak lagi seramai dulu. Anak-anak yang dulu bebas berlarian di pasir kini hanya bisa menatap pagar tinggi tanpa bisa merasakan air laut menyentuh kaki mereka. Ini bukan hanya perubahan struktural, tetapi juga perubahan sosial yang berdampak panjang. Suara protes menggema di media sosial, di surat kabar, di forum-forum diskusi. Banyak yang mempertanyakan siapa yang benar-benar diuntungkan dari proyek ini. Beberapa pejabat berusaha memberikan klarifikasi, tetapi justru semakin banyak pertanyaan yang muncul. Publik tidak hanya ingin tahu alasan dibangunnya pagar ini, tetapi juga siapa yang berada di balik keputusan tersebut. Kemarahan masyarakat tidak hanya disebabkan oleh pembatasan akses, tetapi juga oleh perasaan bahwa mereka tidak dihormati dalam proses pengambilan keputusan. Mereka bertanya-tanya, apakah pembangunan ini benar-benar dilakukan untuk kepentingan rakyat, atau hanya untuk segelintir orang yang punya kuasa? Transparansi menjadi tuntutan utama, tetapi jawaban yang mereka dapatkan seringkali penuh dengan jargon birokrasi yang terasa kosong. Tak bisa dimungkiri, dalam setiap kebijakan publik selalu ada dimensi politik. Namun, ketika politik lebih diutamakan dibandingkan kesejahteraan rakyat, maka wajar jika muncul kecurigaan. Di beberapa daerah lain, proyek serupa kerap dikaitkan dengan rencana besar pembangunan kawasan elit menggusur masyarakat kecil demi kepentingan segelintir orang. Apakah hal yang sama sedang terjadi di Tangerang? Masyarakat kini mulai sadar bahwa suara mereka memiliki kekuatan. Mereka mengorganisir aksi, mengirimkan petisi, dan menuntut kejelasan. Di tengah derasnya kritik, beberapa anggota dewan mulai angkat bicara, berjanji akan mengevaluasi proyek ini. Namun, di balik janji-janji itu, ada keraguan yang menggantung. Apakah suara mereka benar-benar akan didengar?
atau hanya dijadikan alat untuk kepentingan politik lainnya. Ketika pagar semakin tinggi, rasa ketidakadilan juga semakin menjulang. Tak hanya nelayan dan warga sekitar yang terdampak, tetapi juga mereka yang menggantungkan hidup pada pariwisata lokal. Dengan akses terbatas, wisatawan berkurang, pendapatan menurun, dan harapan mulai pudar. Di satu sisi, pemerintah berdalih bahwa proyek ini bertujuan untuk melindungi ekosistem laut. Namun, jika benar begitu, mengapa kajian lingkungan yang seharusnya menjadi dasar utama justru tidak pernah dipublikasikan secara luas? Masyarakat ingin bukti, bukan sekadar janji. Dinamika politik lokal pun mulai berperan. Beberapa pihak mulai memanfaatkan isu ini untuk kepentingan elektoral. Ada yang mencoba menjadi pahlawan dengan berpihak pada rakyat, sementara yang lain berusaha meredam gejolak dengan retorika normatif. Tapi rakyat tidak butuh kata-kata manis. Mereka butuh kejelasan dan keadilan. Para nelayan yang kehilangan jalur melaut kini mulai berpikir untuk mencari pekerjaan lain. Namun, bagi mereka yang telah mengandalkan laut sejak generasi ke generasi, itu bukan hal yang mudah. Laut adalah identitas, bukan sekadar tempat mencari nafkah. Di tengah ketidakpastian ini, satu hal yang jelas. Pagar Laut Tangerang telah menjadi simbol dari sesuatu yang lebih besar. Ini bukan lagi sekadar tembok fisik, tetapi juga penghalang antara rakyat dan mereka yang berkuasa. Banyak yang berharap bahwa tekanan publik akan membawa perubahan. Jika cukup banyak suara yang bersatu, mungkin, hanya mungkin, keputusan bisa direvisi. Tapi rakyat juga tahu, terlalu sering mereka diabaikan setelah sorotan media meredup. Kini, bola ada di tangan pemerintah. Apakah mereka akan mendengarkan suara rakyat atau tetap berjalan dengan agenda yang telah mereka susun? Keputusan ini bukan hanya tentang pagar, tetapi juga tentang kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya. Jika proyek ini terus berlanjut tanpa kompromi, maka luka sosial yang ditinggalkan akan sulit disembuhkan. Bukan hanya soal ekonomi dan lingkungan, tetapi juga soal keadilan dan hak atas ruang publik. Masyarakat kini menanti, dengan harapan yang semakin tipis, tetapi dengan semangat yang masih menyala. Mereka telah berbicara, mereka telah menuntut. Kini, tinggal menunggu apakah suara mereka akan menjadi gema yang menggugah, atau sekadar bisikan yang diabaikan. Pada akhirnya, pagar ini bukan hanya tembok fisik yang menghalangi lautan, tetapi juga cerminan dari bagaimana kekuasaan memperlakukan rakyatnya. Jika keadilan adalah janji yang selalu dikumandangkan, maka kini saatnya pembuktian. Apakah pagar ini akan berdiri sebagai simbol penindasan, ataukah akan runtuh oleh suara rakyat yang tak mau dibungkam?